Shalom Jemaat Imamat Rajani, kembali kita bertemu di dalam program Short Online Sermon bersama saya Deki. Dan sebelum kita akan belajar firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada dengan keadaan yang baik, semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau kami saat ini menyaksikan program ini, kami tahu nggak ada suatu hal yang kebetulan Tuhan. Kami tahu bahwa semuanya sudah dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan hikmat-Mu, agar kami bisa mengerti setiap firman yang akan kami dengar Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang doa. Sebagian besar banyak orang Kristen yang susah sekali untuk berdoa. Kadang-kadang kita berpikir apa yang kita mau omongkan ya, apa yang kita mau katakan ya. Ketika waktu kita ditunjuk untuk berdoa, terkadang kita berpikir, aduh susah sekali ya untuk merangkai kata-kata seperti apa supaya doanya terlihat indah. Banyak orang berpikir harus merangkai kata-kata supaya doa itu bisa terlihat bagus dan didengar oleh Tuhan. Padahal doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Kita mau curhat tentang sesuatu kepada Tuhan, kita mau minta sesuatu kepada Tuhan, kita mau memberi penghormatan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Semuanya itu kita lakukan lewat doa. Dan doa itu sangat berkuasa, saudara-saudara. Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita percaya bahwa ketika doa kita naikkan dengan yakin dan Tuhan menganggap kita adalah orang-orang yang benar, maka doa itu sangat besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Dan di Matius yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-7. Matius 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi poin yang penting adalah doa itu jangan bertele-tele jemaat Tuhan. Karena kita percaya bahwa sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Karena itu di dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengajarkan satu doa yang sampai hari ini kita juga tahu, yaitu doa Bapa kami. Kita baca di ayat yang selanjutnya. Doa Bapa kami. Ayat yang ke-9. Karena itu berdoa demikian. Tuhan Yesus yang berkata kepada jemaat Tuhan yang ada di situ. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami? Karena ternyata semua aspek dalam kehidupan kita itu ada di dalam doa Bapa kami. Sama-sama kita belajar hari ini tentang doa Bapa kami. Saya bersyukur saya dan istri bulan ini Tuhan tambahkan umur 1 tahun dalam pernikahan kami. Kami bersyukur semuanya pasti karena Tuhan. Semuanya pasti karena anugerah Tuhan kalau kami bisa bertahan sampai hari ini. Banyak teman-teman yang seangkatan sepantaran kami bilang rahasianya apa, ya kan, bisa bertahan padahal banyak pernikahan yang hancur dan segala macam. Tetapi kami bersyukur karena
Saya percaya itu semua karena Tuhan yang turut campur dalam pernikahan kami. Dan setiap pagi, jemaat Tuhan, saya sama istri selalu bergandengan tangan berdoa. Kami berdoa nggak lama, tetapi kami akhiri doa itu dengan doa Bapa kami. Setiap hari sampai hari ini kami lakukan. Dan saya bersyukur Tuhan begitu memberikan semua hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan ini yang akan saya sharingkan tentang doa Bapa kami. Sama-sama kita belajar. Kita mulai di ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Tuhan Yesus yang menyuruh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini poin yang pertama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan rumah tangga Kristen? Yaitu suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya. Istri harus tunduk dan taat kepada suami. Dan pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami. Apa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itulah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, kehidupan pernikahan kita. Kita berdoa demikian setiap hari. Karena banyak pernikahan yang hancur karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Suami tidak bisa mengasihi istrinya, istri tidak bisa tunduk kepada suami, dan akhirnya pernikahan hancur. Makanya kita berdoa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Itu yang pertama. Yang kedua, next. Ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita tahu bahwa ketika orang-orang di dunia bilang, ketika urusan perut ini teratasi, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dan sekali lagi saya bilang bahwa banyak pernikahan yang gagal karena urusan perut. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena itu kami berdoa tiap hari. Bukan hanya makanan yang Tuhan cukupkan. Makanan yang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, Tuhan semua cukupkan. Karena akhir-akhir ini banyak pernikahan yang hancur gara-gara kebutuhannya tidak tercukupi. Banyak pernikahan yang hancur karena urusan perut. Karena itu kita berdoa, Tuhan, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Dan puji Tuhan, dan saya bersyukur sampai hari ini kami dalam keadaan yang baik. Semua yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Next, ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Semua manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Maka saya dan istri berdoa, Tuhan, ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap hari kita berdoa seperti itu, karena untuk mengingatkan kami bahwa kami harus mengampuni orang lain sebelum kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Saya dan istri, namanya suami istri pasti ada namanya konflik, ya kan? Sebaiknya suami istri harus bisa saling mengampuni. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan mengampuni orang yang sudah mengampuni sesamanya. Sekali lagi saya bilang, banyak pernikahan yang hancur karena tidak ada pasangan yang tidak bisa saling mengampuni. Suami dengan istri tidak saling mengampuni. Orang tua dengan anak tidak bisa saling mengampuni. Akhirnya keluarga hancur berantakan. Karena itu kami berdoa seperti itu, jemaat Tuhan. Ampuni Tuhan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Next. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Setiap hari kita tidak bisa melarang setiap pencobaan atau godaan yang datang dalam hidup kita. Kita nggak bisa ngelarang, saya nggak mau digoda ini, saya nggak mau pencobaan ini, enggak. Ya kan? Pencobaan itu akan datang setiap hari. Kita nggak bisa larang, kita nggak bisa ngatur. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa memilih untuk tidak jatuh di dalam pencobaan itu. Kita bisa memilih untuk kita bisa lari dari godaan itu. Karena itu saya dan istri berdoa demikian, Tuhan,
Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena sebagai manusia, daging itu lemah, jemaat Tuhan. Daging itu lemah. Karena itu kami tiap hari meminta Tuhan, jagai kami. Jangan sampai kami jatuh di dalam pencobaan. Karena sekali lagi banyak pernikahan yang hancur. Karena suami atau istri tenggelam, jatuh di dalam pencobaan. Dan saya bersyukur Tuhan melindungi kami dari segala yang jahat. Pernikahan kami bisa bertahan. Itu semua karena Tuhan yang terus membawa kami untuk menuju kebenaran. Dan yang terakhir ditutup dengan kata-kata yang luar biasa. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keren sekali jemaat Tuhan. Akhirnya, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan yang mempunyai segalanya. Dia pencipta segalanya. Dia pemilik segalanya. Termasuk nyawa kita. Apa yang kita punya hari ini. Kekayaan kita, harta kita, uang kita, materi yang kita punya. Bahkan pasangan hidup kita, anak kita. Itu bukan punya kita, jemaat Tuhan. Itu semuanya punya Tuhan. Semua hal yang ada di dalam dunia ini, semuanya kepunyaan Tuhan. Karena itu, sewaktu-waktu itu bisa diambil dari kita. Sewaktu-waktu bisa diambil dari kita. Kalau itu sudah diambil, ya kita nggak boleh kecewa jemaat Tuhan. Karena kita tahu dan kita berdoa setiap harinya. Saya berdoa di akhir doa itu, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya Tuhan yang punya. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ya, hari ini kita selesai belajar tentang doa Bapa kami. Dan saya percaya kita semuanya, jemaat Muhammad Rajani, merupakan jemaat-jemaat yang suka berdoa. Karena sekali lagi doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan doa itu bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa jangan bertele-tele jemaat Tuhan. Karena kita tahu bahwa sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sama-sama kita satukan hati kita jemaat Tuhan. Kita akan berdoa buat kota kita. Kita akan berdoa buat bangsa kita. Mari sama-sama kita satukan hati. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada di kota ini, kami ada di bangsa ini. Kami tahu Tuhan punya tujuan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa, kami menyerahkan kota kami Surabaya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jagai Tuhan kota kami. Tuhan menjauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Tuhan menjauhkan dari segala kejahatan Tuhan. Tuhan biarlah kota kami itu aman Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Kota kami memiliki damai sejahtera yang luar biasa Tuhan. Kami bisa beribadah dengan baik di kota kami Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipuji. Nama Tuhan semakin dipermuliakan di kota kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kota kami dengan perekonomian yang baik. Berkati kota kami juga dengan segala hal yang baik Tuhan. Dan kota kami menjadi kota kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang, banyak jiwa yang bertobat, yang diselamatkan Tuhan. Di kota kami Surabaya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai Menteri semua Tuhan jajaran. Mulai dari atas sampai ke bawah. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Kami serahkan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya pemimpin kami bisa bekerja dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Dan semuanya Tuhan yang dilakukannya Tuhan, oh Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Dan program-program yang baik pun juga semakin bisa direalisasikan Tuhan. Semuanya untuk kemajuan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan bila bangsa kami semakin hari semakin pulih Tuhan. Dan perekonomiannya juga semakin pulih Tuhan. Kami tahu banyak hal yang terjadi Tuhan. Banyak kesukaran terjadi, tetapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang berkuasa Tuhan.
Dan kami percaya bangsa kami Tuhan semakin hari semakin pulih. Semuanya Tuhan semakin pulih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipermuliakan mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Nama Tuhan semakin dipuji, semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami semua yang hadir Tuhan saat ini mendengarkan program ini Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan itu dicurahkan buat setiap kami. Berkat Tuhan yang sejati itu selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami akan menikmati berkat-Mu Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, selamat berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.